Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, wa rahmatillahi lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Allahumma inna qad kharajna min hawlina ila hawlik, wa min ilmina ila ilmik, wa min iradatina ila iradatik. فنعوذ بالله أن أقول زورا أو أخشى فجورا أو أكون بك مغرورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, jadi pandai tokoh masyarakat, para asatidz, imam dan pengurus Masjid Paripurna Adzikra, Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami jamaah Maghrib dan Isya yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis kita pada malam yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kasih sayang, anugerah yang tak pernah henti Allah hadirkan dalam hidup kita, baik dari yang kita sadari itu adalah kasih sayang, anugerah, nikmat dari Allah, ataupun yang kita merasa itu hanya hal biasa dalam hidup kita. Padahal sejatinya tidak ada satu detik pun, tidak ada satu hal pun yang kita miliki di dunia ini melainkan itu adalah limpahan kasih sayang, bentuk limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini limpahan kasih sayang itu bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk melaksanakan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena makna syukur sejatinya bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tapi ketika kita mampu memanfaatkan semua titipan itu untuk dipergunakan di jalan keperbuatan kepada hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu hadirkan nikmat istiqamah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita. Allah takdirkan kita bertemu di tempat yang baik, di suasana yang baik, dan dalam hal yang baik. Tempatnya rumah daripada rumah Allah, suasananya pada salatin maghrib, setelah pelaksanaan salat maghrib melaksanakan hal yang baik, menghadiri majlisun min majalisid dzikr, majlis daripada majlis-majlis zikir yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian lewat kepada taman syurga, farta'u, kata Rasulullah, maka ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa taman syurga itu ya Rasulullah? Kata Nabi, majalisul dzikir, majlis pertemuan, perkumpulan yang di dalamnya kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini alhamdulillah kita Allah pertemukan di taman daripada taman-taman syurga itu. Dan alhamdulillah pula kami diberi kesempatan, diberi amanah melalui salah satu guru kami, sahabat kami, Ustaz Tengku Jufri,
untuk bisa sama-sama bersilaturahim menyambung ukhuwah dalam kebaikan melalui kajian rutin masjid Paripurna Al-Iqra yang kalau kami tengok kurikulumnya Bapak Ibu sudah sama macam kurikulum pesantren. Jadi setiap macam cabang ilmu itu sudah dikaji. Pas beliau menyodorkan kepada kami jadwal, insya Allah yang hadir pun tidak orang sembarangan. Mungkin kami yang paling kecil yang hadir itu. Setiap hari Rabu saja hadir di sini Buya Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Hadir di sini Buya Dr. Hasbullah, Buya Dr. Muhammad Hidayat. Orang-orang saleh, orang-orang berilmu mengisi setiap kajian yang sudah diprogramkan oleh pengurus masjid. Ditambah lagi hari Ahad subuh, Pak ya. Ahad subuh juga ada program kajian kita, maka kita sangat berterima kasih atas program yang diinisiasikan oleh para asatidz pengurus Masjid Al-Iqra memfasilitasi kita untuk memanfaatkan waktu. Kalau masuk bangku sekolah lagi, bukan jadi murid, itu menjadi kepala sekolah karunya. Jadi kita difasilitasi untuk belajar kembali menghidupkan hati kita dengan ilmu. Karena tubuh kita ini punya dua dimensi, dua bagian. Dimensi jasmani, bagian jasmani, dan bagian rohani. Yang kedua-duanya punya nutrisi. Kalau jasmani kita 3 hari kita tidak makan, itu sangat-sangat berefek pada badan kita. Banyak muncul penyakit. Beberapa jam saja kita tidak minum, banyak muncul penyakit. Maka mesti diisi nutrisi fisik itu dengan al-ta'am. Ghadhaul jasad al-ta'am. Nutrisi badan adalah makanan. Tapi kita tidak hanya Allah titipkan jasad kita, fisik yang bisa dilihat mata saja. Kita dititipkan Allah Subhanahu wa taala mudghatan idza salahat salahat jasad kullu. Kalau satu bagian ini baik, maka baik semua anggota tubuh. Kalau bagian ini rusak, sakit, hancur, maka hancur rusak seluruh bagian anggota tubuh. Bagian itu kita sebut qalbu, dan ghadhaul qalbi, nutrisi dari qalbu itu adalah al-iman, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menumbuhkan iman itu bil ilmi, dengan ilmu. Maka setiap malam, setiap Rabu malam, setiap Ahad subuh paling minimal kita menghadiri program-program ini untuk senantiasa menjaga kesehatan kalbu kita, di samping pula menjaga kesehatan jasmani kita dengan melaksanakan berbagai aktivitas baik lainnya. Kami diberi amanah mengkaji, membahas satu cabang ilmu yang kita kenal dengan ilmu fikih. Kata Imam As-Sabbani, sebelum mempelajari satu cabang ilmu, apapun jenis ilmunya, kita mesti berkenalan dengan ilmu ini, mengetahui hal-hal dasar yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Dan ini pula cara kita memastikan bahwa ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang memang benar datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama kita ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, intazatil Islam, agama Islam ini memiliki keistimewaan yang tak dimiliki oleh umat lain. Kita umat Rasulullah ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat nabi-nabi terdahulu dengan beberapa macam. Di antara keistimewaan yang kita miliki itu adalah as-sanad, ketersambungan ajaran yang kita laksanakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran ini pertama kali. Maka kita beramal, bersambung amal kita ini dengan amal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan umat Nabi terdahulu. Coba kita cek, baik itu minat Nasara, minat Yahud,
Dari agama samawi ini saja paling tidak dua agama samawi, Yahudi, Nasrani. Kalau diceklah silsilah ketersambungan sanad keilmuan mereka, ajaran yang mereka anut, maka tak sampai kepada Nabi yang membawa ajaran tersebut. Orang Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam dicek tak sampai sana, tak sampai jalurnya, tak sampai. Orang Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam dicek tak sampai. Maka bisa jadi yang diajarkan itu bukan yang diajarkan Nabi Isa, bukan yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam. Sementara kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan, bersambung amalan kita dengan amalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca dari Al-Fatihah oleh imam kita, seperti itu juga Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah. Dibaca surah At-Tin, seperti itu juga surat At-Tin yang dibaca oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mengetahui bahwa ilmu itu bersambung, ilmu yang diajarkan itu ilmu yang benar, maka kita mesti mengetahui dasar-dasar. Ini juga cara kita membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Karena sekarang ini Bapak Ibu hadirin banyak menyebar amalan ajaran-ajaran sesat. Tidak sekedar teori saja. Kami kebetulan menjadi anggota Komisi Fatwa Kota Pekanbaru. Maka banyak sekali yang melapor kepada MUI Kota Pekanbaru terkait ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang menyimpang, yang sesat, mengatasnamakan ajaran Islam. Maka kita mesti memastikan. Maka dari masalah mesti kenalan, tahu dengan ilmu yang akan dibahas, yang akan dikaji. Paling tidak kata beliau, inna mabadi kulli fardin asyrah. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضل والواضع الاسم الاستبدال حكم الشاعر مسائل والبعض بالبعض اكتفى فمن دار الجميع هذا الشرع. Beliau buat satu syair yang meringkas tentang hal-hal dasar yang mesti diketahui tentang ilmu tersebut. Sebelum kita mengkaji, mengenal lebih jauh tentang ilmu ini. Karena kebetulan kami juga kali pertama sampai ke sini, Ustaz ini belum kenalan, sudah kenal dengan ilmu pula ilmu ya. Maka kami dulu memperkenalkan seperti tadi dipanggil oleh MC, nama kami Ibnu Al-Hafiz. Asal lahir dari nama desanya Desa Sekicang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupatennya Kampar. Jadi dari Kampar. Pendidikan kami pesantren selama 7 tahun di Tanggerang Timur. Nama pesantrennya Al-Munawwarah selama 7 tahun. Setelah itu menyambung ke Mesir, menyelesaikan S1 dan S2 dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Sekarang kami berdomisili di Ripo Panjang. Dan di sana belum sampai setahun kami buka pondok pesantren. Nama pesantrennya Taibah Islamic Boarding School di Jalan Swadaya di Lumajang. Status sudah menikah, anak 1, istri juga 1. Insya Allah ada yang menambah. Itu sedikit tentang kami. Sehari-hari menjadi khadim di pesantren Taibah dan juga di beberapa lembaga pendidikan yang lainnya. Kemudian untuk kajian kita ini, kami secara khusus memilih satu buku atau satu kitab sebagai panduan, sebagai pedoman kita agar kajian kita ini lebih terarah. Karena yang kita bahas ini adalah fikih, maka perlu satu kitab yang kita jadikan panduan atau kita jadikan pedoman agar terus berkesinambungan. Seperti yang disampaikan oleh MC kita tadi, kita membahas fikih
ibadah dari awal insya Allah sampai permasalahan yang terakhir. Kita pilih satu kitab berjudul Al-Fiqhul Manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, dikarang oleh dua ulama besar, nama beliau Syekh Dr. Mustafa Al-Khid dan Syekh Dr. Mustafa Al-Baghdadi. Di dalam kitab ini beliau memberikan madkhal, pengantar untuk kita lebih kenal tentang ilmu fikih itu. Sebelum kita membahas mengenal lebih jauh tentang ilmu fikih, tentu pertanyaan terbesar kita, mengapa mesti belajar fikih? Dan dalam banyak sekali jadwal kajian para asatidz, pasti di masjid manapun ada kajiannya tentang kajian fikih. Di sekolah Islam manapun, baik itu yang pondok pesantren atau Islam terpadu atau madrasah sanawiyah, sekolah Islam manapun, di antara mata pelajaran mesti ada pelajaran fikih. Maka kalau begitu fikih ini tentu bukan materi yang ringan, yang main-main dalam syariat Islam. Di mana letak pentingnya fikih ini, sehingga menjadi hal yang mesti kita ketahui bersama. Mesti ada kajian, mesti ada buku, mesti ada penyampaian yang disampaikan terkait fikih. Maka suatu hari Nabi SAW dan para sahabat sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Sahabat yang lain, ketika berkumpul ini, idhala alaina rajulun syadidu bayadh thiyab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab yang menceritakan kisah ini, kata beliau, tiba-tiba datang kepada kami rajulun syadidu bayadh thiyab, laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, sangat hitam mengkilat rambut, orangnya bersih, rapi. Kemudian yang anehnya, wala yura alaihi min athari safar wala ya'rifu minna ahad. Laki-laki ini, kata Sayyidina Umar, tidak kelihatan dari badannya, dari pakaiannya, dari perawakannya bekas-bekas dari perjalanan jauh. Kalau dia dari perjalanan jauh, mesti nampak bajunya kotor, rambutnya acak-acakan, namanya musafir. Ini kata Sayyidina Umar, bajunya putih bersih, rambutnya hitam mengkilat. Sementara tidak ada satupun dari kami orang Madinah yang kenal dia. Kalau dia disebut orang Madinah, sahabat tidak akan kenal. Kalau dia bukan orang Madinah, berarti orang luar. Sementara dia datang dengan keadaan tidak kelihatan dari perjalanan jauh. Maka laki-laki yang aneh ini datang bertanya kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun menyandarkan dua lututnya, duduk menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi SAW. Dan dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Beritahu aku apa itu Islam. Maka kata Nabi SAW, Nabi jawab dengan rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, an tuqima as-salat, an tu'ti az-zakat, an tasuma Ramadan, an tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, puasa, zakat, naik haji. Sadaqta, kau benar ya Muhammad. Dia tanya yang sekali lagi, akhbirni 'anil iman. Apa iman itu Muhammad? Kata Rasulullah, al-iman an tu'mina billah, beriman kepada Allah. Dijawab Nabi dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Dia tanya lagi sekali lagi, akhbirni 'anil ihsan. Apa ihsan itu Muhammad? Kata Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa
ketika engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, hadir rasa di dalam hatimu seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Hadir rasa dalam hati seakan-akan kita melihat, menyaksikan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau tidak bisa menghadirkan rasa menyaksikan Allah dalam ibadah, engkau menghadirkan rasa bahwa engkau diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ihsan itu betul. Maka dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa ajaran Islam ini pondasinya, dasar utamanya diambil dari 3 pokok hal ini. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa Islam, apa iman, apa ihsan itu Ustaz? Islam, Nabi jawab, an tashhada an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata para ulama, asy-syahadatu amalul qalb. Keyakinan itu, syahadat yang kita ucapkan tiap hari dalam salat itu amalul qalbi, adalah amalan hati. Maka kata para ulama akidah, pengertian iman itu apa? At-tasdiqul jazim, pembenaran di dalam hati, pembenaran yang sempurna di dalam hati tentang Allah adalah Tuhan yang mesti kita sembah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah yang kita akui bahwa semua yang dibawa Rasulullah adalah perkara yang benar. Maka iman, syahadat adalah amalan hati. Tapi setelah rukun yang pertama ini, Allah langsung menyebutkan setelah melakukan amalan hati ini, amalan hati ini mesti dibuktikan dengan perbuatan. Pembenaran tadi mesti dibuktikan dengan perbuatan. Di mana letak pembuktiannya? Antuqimus shalah. Bukti pertama di antaranya adalah mengerjakan ibadah salat. Bukti kedua, kalau kita benar memiliki pembenaran, keyakinan dalam hati bahwa kita beriman kepada Allah, dilaksanakan pembayaran zakat. Yang selanjutnya berpuasa di bulan Ramadan. Yang selanjutnya melakukan ibadah haji. Apakah pembuktian itu cukup hanya di 4 perbuatan ini saja? Tidak. 4 perbuatan ini menjadi perwakilan dari semua perbuatan baik, amal ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan salat kalau ingin membuktikan iman? Bagaimana cara kita melaksanakan zakat kalau kita ingin membuktikan iman? Bagaimana cara berpuasa kalau kita ingin membuktikan iman? Bagaimana pelaksanaan ibadah haji kalau ingin membuktikan iman? Jawaban bagaimana itu dijawab oleh satu disiplin ilmu yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam satu disiplin ilmu ini. Ilmu itulah disebut dengan ilmu fikih. Maka ilmu fikih ini menjadi sangat penting di dalam ajaran kita, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena melalui ilmu fikih mengajarkan kita bagaimana cara melakukan pembuktian iman dengan cara yang benar. Kita salat untuk membuktikan iman, tapi tentu tidak hanya dengan cara yang kita mau. Loh, ya kok gimana Ustaz? Katanya sekedar pembuktian iman. Kenapa salat itu tak bisa seperti yang kita mau saja? Kan saya ingin membuktikan iman. Kita karena menunjukkan iman kita kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti membuktikan iman kepadanya
dengan cara yang diinginkan oleh Allah itu sendiri, bukan dengan cara kita. Ini poin pentingnya Bapak Ibu. Kita menyembah Allah, kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala mesti dengan cara yang diinginkan Allah, bukan dengan cara yang kita inginkan sendiri. Kenapa kalau dengan cara yang kami inginkan sendiri, Ustaz? Kenapa kalau dengan cara yang saya asal-asalan saja? Dengan cara yang saya mau saya saja? Dalam salat subuh 2 rakaat misalnya, sedang tinggi iman kita, saya sedang ingin membuktikan bahwa saya benar-benar beriman kepada Allah, maka kita tambah subuh jadi 4 rakaat. Apa diterima Allah, Pak? Ya, diterima. Apa alasannya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-ngada, membuat-buat amalan dalam ajaran Islam ini yang tak memiliki dalil, yang tidak memiliki landasan, fahuwa raddun, hanya dari keinginan akalnya saja, nafsunya saja, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka fikih ini menjadi pembantu kita bagaimana cara kita membuktikan iman kepada Allah dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Fikih yang pertama. Yang kedua, Nabi tanya tadi tentang iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kita, iman kepada 6 rukun. Maka para ulama, bagaimana cara mentahqiqkan, membuktikan keyakinan kita itu kepada 6 hal ini? Di mana jawabannya? Fi ilmil aqidah, dalam ilmu aqidah. Kita meyakini Allah itu esa, tapi Allah itu tak ada zatnya. Kita tadi salat maghrib menyembah siapa, Pak? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa kita melihat Allah? Hasyalillah, tak mungkin kita bisa melihat Allah. Bagaimana kita kenal kepada zat yang kita sembah kalau kita tak bisa mengenalnya? Maka kata Allah dalam hadis kursinya, sibukkanlah dirimu, sibukkanlah akalmu dengan mengenali sifatku, tapi tidak dengan mengenali zatku. Bagaimana cara mengenal Allah melalui sifat? Dikumpulkan para ulama dalam ilmu akidah. 2 pondasi. Pondasi yang ketiga, iman yang menjadi dasar sudah kita miliki melalui ilmu akidah. Pembuktian iman sudah kita miliki melalui ilmu fikih. Sekarang bagaimana agar pembuktian iman itu dengan berbagai macam amal ibadah yang kita laksanakan? Karena kadang dalam perjalanannya pembuktian iman kita itu terjebak dalam rutinitas dan formalitas. Sholat orang, sholat kita. Puasa orang, puasa kita. Berzakat orang, berzakat kita. Terjebak dalam rutinitas dan formalitas. Sementara Allah ingin kita membuktikan iman dengan cara yang paling terbaik. Apa standar cara paling terbaik itu? Setiap beribadah, makam pertama, kalau sanggup kata Nabi, hadirkan rasa seakan-akan melihat Allah. Al-musyahadah kata para ulama. Kalau tak sanggup, maka hadirkan rasa merasa diawasi Allah. Al-muraqabah kata para ulama. Ini puncak dari ilmu ihsan. Al-musyahadah, al-muraqabah. Bagaimana supaya sampai kepada 2 hal ini? Jawabannya dikumpulkan ulama dalam ilmu. Ada yang menyebutnya ilmu tasawuf, ada yang menyebutnya ilmu tazkiyatun nafs, ada yang menyebutnya ilmu al-ma'rifah. Banyak namanya. Intinya mengajarkan kita sampai ke maqam al-musyahadah, sampai ke maqam al-muraqabah. Maka kita membahas bagian yang pertama tentang ilmu fikih. Secara umum, apa makna fikih itu? Secara bahasa, fikih itu paham, tahu kita tentang sesuatu, itu disebut fikih.
Makanya dalam tradisi masyarakat Minangkabau, orang yang memahami ilmu agama disebut dia dengan faqih. Faqih itu diambil dari faqih. Apa makna faqih? Orang yang paham. Apa yang dia pahami? Memahami terkait ajaran Allah di dalam syariat Islam. Apa pengertian fikih secara istilah yang akan kita bahas pada setiap Rabu malam Kamis ini? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati al-muta'alliqati bi a'malil mukallafin wa aqwalihim al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Kita ini Bapak Ibu hadirin, status kita di hadapan Allah disebut sebagai mukallaf. Apa namanya Pak? Mukallaf. Apa makna mukallaf itu? Orang yang diberikan kepadanya kewajiban-kewajiban agama. Karena kita sudah menjadi seorang mukallaf, maka tak ada satu hal pun di hidup kita ini, satu detik pun di hidup kita ini, melainkan ada singgungan ajaran Islam di dalamnya. Jangankan ketika kita bangun, ketika kita tidur saja itu ada singgungan ajaran Islam. Minum, apa pandangan Islam kalau kita minum? Boleh tidak saya minum? Makan, apa pandangan Islam kalau saya makan? Maka semua aktivitas kita mesti ada pandangan syariat di dalamnya. Itulah yang disebut dengan ilmu. Ilmu yang mengajarkan kita memahami pandangan Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari yang paling terkecil sekali dalam urusan apa, misalnya qada'ul hajat, mohon maaf buang air kecil, buang air besar, ada tinjauan Islamnya, ada tinjauan Islam dibahas dalam ilmu. Dan ini secara umum saja baru satu kita bahas tentang pengertian ilmu fikih. Mungkin sebelum Isya ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait apa yang kita sampaikan tadi, menjadi pengantar bagi kita dalam membahas ilmu fikih ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu orang yang dimuliakan, ini sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang bertanya terkait fikih ibadah atau bisa jadi di luar ini saja. Insyaallah yang saya akan menjawabnya. Ada Bapak, Ibu, jangan dipendam pertanyaannya. Silakan 5 menit sampaikan saja. Mungkin ada yang kurang paham terkait ibadah atau hal yang lainnya. Silakan. Kita masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Ada Pak, Ibu? Itu sudah paham terkait semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, bagaimana caranya untuk lebih mengerjakan fikih itu belum tahu artinya fikih, bagaimana caranya menjalani yang benar-benar yang terbaik. Karena belum tahu, belum banyak mengerti tentang ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bantu mungkin maksud Ibu tadi bagaimana pertama pengaplikasian fikih itu dalam kehidupan kita seperti apa.
Ini karena memang belum sampai dari tema kita ini. Karena ini kalau di kurikulum sekolah ini bisa beberapa pertemuan. Kalau di kurikulum universitas bisa beberapa SKS. Kita mencoba meringkas ini. Tadi kita sebutkan bahwa kita ini adalah mukallaf, orang yang diberi Allah kewajiban-kewajiban. Orang yang diberi Allah peraturan-peraturan selama kita sudah mengaku muslim. Arti muslim itu berserah diri, mengaku kepada Allah, saya adalah hamba Engkau ya Allah. Kalau sudah mengaku sebagai hamba Allah, maka aturan dari Allah mesti kita jalankan. Fungsi fikih di sini apa? Menjadi pengatur dari apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Aturan Allah itu, Bapak Ibu hadirin, dua saja. If'al la taf'al. Aturan Allah itu dua saja, puncak. Perintah melakukan sesuatu dan perintah untuk meninggalkan sesuatu. If'al, lakukan. La taf'al, jangan lakukan. Kalau perintah melakukannya ini kuat, maka jatuh dia ke dalam wajib. Artinya apa? Mesti kita melakukan. Kalau perintahnya ini tidak terlalu kuat, hanya sekedar anjuran saja, sekedar arahan saja, maka jatuh dia kepada hukum kita mengerjakannya adalah sunnah atau mandubah. Kalau perintah meninggalkannya kuat, jangan sekali-kali mendekat kepada kawan, jangan sekali-kali berjudi. Kuat perintahnya, nanti panjang sekali rentetannya. Apa karina, ciri-ciri kuat perintah kita banyak sekali. Tapi selama kuat perintahnya, masuklah ke dalam hukum haram mengerjakan. Perintah meninggalkan, tapi tak terlalu kuat, hanya sekedar peringatan. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Masuk dia ke dalam makruh. Hukumnya makruh. Ada perbuatan tidak diperintahkan melakukan, tidak diperintahkan meninggalkan. Contoh, minum. Ini di depan saya gelas. Saya sekarang dalam kondisi tidak terlalu membutuhkan air. Saya tidak dalam kondisi dehidrasi, normal seperti biasa. Saya minum ini, tidak ada perintah Allah untuk saya minum, dan tidak ada perintah Allah untuk saya tidak minum. Maka hukum saya minum ini apa, Pak? Mubah. Boleh, tak disuruh, tak dilarang. Maka perbuatan kita dalam hidup ini dari bangun tidur sampai tidur lagi tercakup dalam 5 hal ini. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Namanya ahkam at-taklifiyah, hukum taklif. Fikih itu fungsinya mengajarkan kita mana yang haram, mana yang wajib, mana yang mandub, mana yang makruh, mana yang mubah. Itulah fungsi fikih. Jadi secara umum inilah fungsi fikih. Bagaimana supaya kita tahu? Di antaranya dengan kita menghadiri kajian-kajian itu. Bukan berarti setelah kita hadir nanti 2-3 kali kajian kita jadi tahu semua tentang hukum taklif di alam semesta ini. Kita baru secuil sebiji debu dalam sekian banyak cabang-cabang fikih, ilmu fikih yang sudah dijelaskan oleh Pak. Wallahu a'lam. Dari jawaban saya, apakah sesuai seperti dengan yang ibu tanyakan tadi atau belum sesuai? Takutnya nanti salah tangkap saya dari pertanyaan. Allah. Baik, satu pertanyaan lagi ya dari Bapak yang ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, luar biasa kajian kita malam hari ini. Saya ada yang teringat ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana perasaan kita meyakinkan kita
untuk meyakinkan kita bahwa amalan kita selama ini diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sampai saat ini ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu belum membekas, Pak. Belum membekas pada pribadi, tingkah laku, perkataan, perbuatan itu. Jadi kira-kira gimana, Pak? Untuk meyakinkan kita bahwa sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita diterima oleh Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kami pribadi berat menjawab, karena sampai sekarang belum terlalu yakin tentang semua amalan kita apakah diterima Allah atau tidak. Tapi kami menyampaikan apa yang disampaikan ulama, bahwa dalam hidup ini Bapak Ibu hadirin, terutama diri kami pribadi, 2 poin yang mesti seimbang. Ini dijelaskan oleh para ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka. 2 poin ini mesti seimbang. Tak boleh ada yang lebih berat, tak boleh ada yang lebih ringan. Apa 2 poin itu? Poin yang pertama namanya ar-raja. Poin yang kedua namanya al-khawf. Poin yang pertama bernama ar-raja. Apa pengertian ar-raja itu? Rasa optimis penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua namanya al-khawf. Apa poin al-khawf ini? Poin rasa khawatir kita, rasa takut di dalam diri kita, rasa bagaimana kita tidak akan sanggup sedikit pun andai dihadapkan pada kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 poin ini mesti seimbang, ar-raja dan mesti ada al-khawf, rasa penuh harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Apa yang akan muncul kalau kita punya poin 2 poin ini? Yang pertama ar-raja, dari banyak sekali hal yang muncul. Di antaranya apa? Husnuzanni billah, berbaik sangka kepada Allah. Dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau andai kita timbang betul lah diri kita, andailah kita timbang betul amalan kita, 1 menit belum pantas kita di surga. 1 menit, jangan 1 hari, 1 menit belum pantas kita di surga. Sekhusyuk mana salat, sekhusyuk mana puasa kita, sehebat mana pelaksanaan ibadah haji kita. Kita timbang sendiri. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu akan sesuai seperti sangkaan hamba. Maka ini modal kita, modal kita untuk optimis bahwa amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangka kepada Allah. Tapi dengan catatan kita mesti memperhatikan amalan kita dengan 2 kacamata. Kacamata zahir melalui amalan fikih, ilmu fikih. Amal yang kita lakukan mesti sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ilmu fikih yang zahirnya, dan juga kacamata ilmu tasawuf. Kacamata amalan kita mesti ada 2 hal, zahirnya sempurna, batinnya melengkapi. Mustahil amal kita diterima Allah kalau hanya sekedar mengandalkan batin saja. Oh, dia sholat khusyuk bukan main, sangkaan dia, pengakuan dia, saya kalau sholat tak ada satu pun yang saya bahas kecuali Allah. Tapi bacaan Al-Fatihahnya tak sesuai, bacaan Al-Fatihahnya bukan tak sesuai, tidak sah. Bagaimana salat yang diterima Allah kalau dia tak membaca Al-Fatihah? Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada salat, tak sah salatnya kalau dia tak pakai Al-Fatihah. Oh, dia mengaku sudah sempurna batinnya dalam pelaksanaan salat,
tapi rukun-rukun salat tak dia kerjakan, maka tak diterima. Sebaliknya, sempurna pandangan fikihnya, khusyuknya dilaksanakan, walaupun formalitas, takbirnya sempurna, rukun semuanya dia kerjakan, tapi tak ada nilai hudurul qalb, kehadiran hati di dalam salatnya. Bisa jadi sah saja, tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi standarnya yang pertama, kita memastikan setiap ibadah kita sesuai dua kacamata. Kacamata zahir melalui ilmu fikih, kacamata batin melalui ilmu akhlak, ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Kalau kita sudah punya modal ini, maka disempurnakan dengan modal yang ketiga, husnul zan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin waktu kita tidak mungkin lagi, jadi harapan bisa di bulan yang depan kita tanyakan lagi. Kita Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung waktu Isya sudah masuk, kita akhiri kajian kita pada malam hari yang berkah ini, dan kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سبيل السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.